Halo sahabat Ganesha, semoga dalam keadaan sehat dan pada hari ini kita kembali senang banget aku Yoga akan nemenin kalian untuk bincang-bincang terkait dengan beberapa topik hari ini yang pastinya podcast hari ini luar biasa, sangat bangga banget aku bisa menemani kalian di hari ini juga. Dan tentu saja di hari ini kita akan membahas tentang banyaknya aktivitas yang bisa menyebabkan wasir. Tentu saja dalam program podcast O2, Obrol-Obrol Santai bersama Rumah Sakit Umum Ganesha. Baik, di sini pada kesempatan kali ini aku nggak sendirian sahabat Ganesha ya, karena saya di sini sudah ditemani oleh salah satu dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Umum Ganesha. Langsung saja kita sapa yaitu Dokter Imade Dwi Purnamantara, SPB. Selamat siang dokter. Halo, selamat siang. Oke, baik. Di sini Dokter Dwi ya, kerap dipanggil dengan Dokter Dwi untuk sehari-harinya kita panggil di rumah sakit. Ini kita akan membahas terkait dengan banyaknya aktivitas yang bisa menyebabkan wasir. Nah, mungkin dokter sebelumnya itu kita pengen tahu dulu profilnya dokter secara singkat. Dokter dari praktek di mana, kemudian tinggalnya di mana, dan jam praktek di rumah sakit Ganesha itu jam berapa sih dokter? Oke, halo saya Dr. Imade Dwi Purnamantara, biasanya dipanggil Dwi ya. Jadi saya praktek di Rumah Sakit Ganesha dari pagi jam 9 sampai jam 1 siang. Ya, kalau alamat tinggal ya di Gianyar sini ya dekat dengan Rumah Sakit Ganesha-nya itu di Singopadu. Oh, dekat banget berarti dok Ya, ya. Jadi di dokter di Ganesha praktek di hari Senin sampai Jumat. Jumat ya, dari Ya, jam 9 9 sampai sampai jam jam 1 siang. 1 siang. Nah, jadi buat sahabat Ganesha jika ada keluhan terkait dengan pembedahan atau bedah umum langsung bisa kontrol atau cari rujukan dulu, bisa langsung kontrol ke dokter di hari Senin sampai Jumat pukul 9 sampai jam 1 siang. Baik dokter, nah ini biar semakin seru lagi bincang-bincang kita. Nah kan di sini kita membahas tentang aktivitas-aktivitas yang bisa menyebabkan wasir. Tapi sebelum itu mungkin kita ingin tahu wasir itu tuh apa sih sebenarnya dok? Nah orang awam itu kan wasir sama ambien sama nggak sih? Nah Nah, mungkin dokter bisa jelaskan sekilas tentang wasir itu apa dokter? oke. Wasir itu kalau juga sering disebut dengan ambeien ya. Jadi secara umumnya merupakan benjolan pada anus. Nah, benjolan pada anus ini disebabkan karena adanya pelebaran pada pembuluh darah di anus. Nah, sehingga pelebaran pembuluh darah yang menyebabkan mukosa namanya atau dinding anus itu akhirnya menonjol keluar. Itu kurang lebihnya ya. Berarti secara awam bahwa wasir itu sama dengan anus berarti dok ya. Maaf, wasir itu sama dengan Ambien. ambien, benar Ya. ya. Dan itu terjadi di bagian anus biasa Ya. seperti itu. Nah, sekarang masuk ke topik nih dok. Untuk wasir ini, aktivitas-aktivitas apa aja sih yang bisa menyebabkan wasir? Misalkan nih kan kita anak remaja, apalagi anak milenial itu banyak banget aktivitas di luar kayak kita berkendaraan, kita duduk di depan komputer lama. Apakah itu bisa menyebabkan wasir dan atau aktivitas lainnya menyebabkan wasir itu seperti apa aja, Dok? Oke, kalau wasir sendiri memang faktor risikonya cukup banyak ya. Hmm. Jadi aktivitas kalau spesifik ke aktivitas mungkin yang biasanya yang mungkin menyebabkan paling sering adalah karena satu aktivitas misal duduk lama atau memang makanan aktivitas yang kurang bergerak kurang aktif sehingga mengganggu nantinya ke depannya BAB-nya terganggu segala macam. Terus yang juga aktivitas yang paling sering juga karena duduk lama di depan meja komputer tadi menyebabkan apa namanya kadang tekanan di rongga perut itu juga cukup tinggi sehingga jika berlangsung cukup lama dan terus menerus juga merupakan faktor risiko terjadinya ambien sendiri. Oh, berarti ambien itu bukan bisa disebabkan oleh kita duduk depan komputer lebih lama kayak gitu. Duduk lama itu bisa menyebabkan berarti Dok ya Ya, itu aktivitas mungkin itu. secara tidak langsung memang merupakan faktor risiko terjadinya ambien, tapi memang tidak hanya satu faktor saja yang menyebabkan ambien. Yang lain juga bisa, contohnya mungkin dari makanan, pola hidup yang lain yang juga bisa membuat meningkatkan terjadinya ambien sendiri atau Hmm. asidity. Oh, berarti pola makanan juga juga termasuk tuh ya. Ya, Pola hidup, pola makan itu bisa juga. ya.
Pola makan di sini juga memiliki peran penting ya, terutama pada anak-anak sekarang di mana untuk diet, untuk tinggi seratnya juga kurang, mungkin minum air putihnya juga tidak terlalu sering, jadi kebanyakan mungkin minumnya yang lain, jadinya hal itu juga akan membuat gangguan dari pola BAB-nya sendiri, misalnya dia BAB-nya jadi keras atau misalnya tidak bisa setiap hari BAB, jadinya hal itu yang nanti mendorong jadinya malah BAB-nya susah, mengedarnya terlalu lama, terus ditambah juga dengan aktivitasnya juga dia duduk lama, terlalu sering dengan aktivitas kantornya, nah, itu juga akhirnya menimbulkan gejala wasir tadi. Pas berarti ada beberapa sana di luar sana yang cerita-cerita dok, biasanya kalau apa kotoran itu fesesnya keras kayak gitu, itu bisa menyebabkan juga berarti dok ya? Ya, itu bisa menyebabkan. Nah, ini ada mitos atau fakta nih dok, bahwa kalau kita makan yang pedas-pedas kayak gitu bisa menyebabkan wasir, benar nggak dok? Ya, intinya gini, makanan pedas menyebabkan iritasi kan, jadi saat capsaicin atau yang menyebabkan di cabai segala macam itu menyebabkan iritasi di anus sendiri. Jadi secara tidak langsung kan pengen BAB, jadinya ada rangsangan di sana. Ya mungkin kalau sekali makan pedas ya nggak mungkin kan. Ya, kalau misalnya sering mungkin dan terjadi mungkin terus mengedan segala macam karena memang BAB-nya terganggu ya bisa saja. Jadi istilahnya kayak makanan pedas itu mitos atau faktanya mungkin berpengaruh, tapi kalau misalnya sekali makan pedas ya nggak pengaruh juga kan. Oke, sangat menarik nih dok. Nah, tapi di sini kan kita ketahui juga, nah aktivitas yang perlu diperhatikan untuk penderita wasir apa nih dok? Misalkan kita ketahui nih bahwa wah kayaknya nih aku ambilnya nih ada benjolan gitu misalnya di anus, kemudian aktivitas apa sih yang harus dilakukan atau yang dihindari oleh penderita wasir dokter? Oke, kalau misalnya dia merasa, oh ada benjolan nih di anus, wasir apa enggak nih kan gitu. Jadi mungkin sebenarnya untuk aktivitas yang dimaksud kalau olahraga sebenarnya masih bisa dia lakukan olahraga, cuman yang lebih spesifik, jadi tidak terlalu menyebabkan tekanan di perutnya terlalu tinggi. Jadi contoh mungkin dia lari, olahraga misalnya jogging pagi masih oke. Cuman kadang kalau misalnya dia bersepeda, nah itu kan ada tekanan juga di anus, atau mungkin olahraga misalnya gym yang misalnya ada ngangkat-ngangkat berat sehingga ada tekanan di perut juga, nah itu juga akan memperberat gejalanya. Mungkin dikurangi. Jadi olahraga-olahraga yang seperti lebih ringan, seperti misal jogging atau jalan pagi atau memang yoga yang bisa menguatkan malah dinding perut atau menguatkan otot-otot di panggul bisa digunakan untuk mengurangi gejalanya. Oh, jadi kayak olahraga yoga, mau olahraga yang menguatkan otot-otot di perut sama di pinggul gitu bisa dok ya? Setidaknya mengurangi gejalanya. Tentu semuanya kan tergantung dari apakah benjolannya itu termasuk sudah derajatnya berat atau gimana, kan itu semuanya harus dilihat dulu. Nah, jadi sekarang gini dok, tadi kan tergantung dokter bilang apa namanya gejalanya. Pengen tahu sih dok, gejala atau ciri-ciri wasir itu pertama kali itu seperti apa sih dok? Oke, yang pertama mungkin biasanya pasien itu akan sudah merasakan ada gejala itu biasanya karena ada benjolan kan pasti. Cuman gejala awal yang mungkin saja mengarah ke wasir adalah satu karena nyeri saat BAB terutama, di saat BAB, dan kemudian mungkin disertai benjolan saat mengedan atau yang merasa setelah BAB ada benjolan yang keluar masuk, terus kemudian juga kadang-kadang juga disertai dengan BAB yang darah. Nah, itu yang gejala yang paling sering. Berarti ciri-cirinya kayak ada darah dalam kotorannya itu salah satu ciri berarti ya. Ciri-ciri. Nah, jika kita mengetahui nih dok, ternyata ciri-cirinya itu udah mengarah ke wasir atau ke ambeien itu, hal pertama yang harus dilakukan di rumah itu apa nih dok? Apakah langsung kita ke dokter? Apakah kita langsung konsultasi atau kita obatin dulu pakai obat-obat di apotek yang kita tahu kayak gitu tentang ambeien, atau bagaimana dok langkah pertama? Sebenarnya kalau memang ada gejala wasir ya jelas kita kan harus pasti akan berobat ke dokter, itu kan pasti. Cuman kalau di rumah apa yang harus kita lakukan ya pertama ya
nggak usah panik dulu ya. Kita memang kalau memang ada gejala seperti nyeri saat BAB ya boleh kalau dibelikan obat-obatan di apotek, misalnya obat nyeri saja bisa. Cuman memang kalau obat-obatan lain yang spesifik mungkin yang perlu dikonsultasikan dulu ke dokter. Jadi mungkin kalau untuk mengurangi gejala seperti nyerinya ya bisa diberikan obat. Nah, setelah itu baru diperiksakan dulu apakah benar itu memang wasir atau memang bukan gejala yang lain. Nah, baik. Jadi sahabat Ganesha mungkin sudah sekilas mengetahui wasir itu apa, kemudian gejalanya seperti apa, dan langkah pertama yang harus dilakukan ketika kita mengetahui tanda-tanda adanya wasir atau ambeien pada diri kita sendiri. Nah, jadi kita lanjut lagi nih dokter. Setelah itu, nah untuk pengobatan wasir ataupun apa namanya ambeien ini apakah harus dengan operasi nggak dokter? Nah, Oke. ini di kalangan masyarakat masih awam banget nih dok, Ah, kata ambeien harus operasi nggak ya? Boleh nggak operasi? Boleh nggak oke. diobati secara apa namanya dengan obat-obatan aja dulu, nggak usah Oke. tindakan kayak gitu? Gimana dokter menurut dokter? Sebenarnya wasir itu pengobatannya ini ya, apa namanya, tidak hanya satu operasi aja, tidak. Cuman wasir itu pengobatannya banyak. Nah, satu, misal kapan akan dioperasi dan kapan tidaknya itu ya Iya. tergantung dari apa yang gejala gimana munculnya wasirnya itu. Jadi maksudnya gini, jadi pada saat fase-fase awal di mana wasir itu sendiri kan ada derajatnya, Hmm. kalau di ininya derajat 1 atau sampai derajat 4. Misalnya pada wasir ringan di mana derajat 1, 2 di mana gejalanya masih tidak signifikan, misal hanya nyeri saat BAB atau benjolan kecil yang biasanya mengganggu saat BAB. Nah, itu bisa kita coba dengan pengobatan konservatif namanya. Konservatif itu berarti Konservatif. tanpa operasi ya. Hmm. Jadi dengan cara apa? Ya satu, dengan mengubah dietnya dulu. Jadi dietnya dengan tinggi serat tadi, dengan banyak minum air putih sehingga hidrasinya bagus. Terus baru disertai dengan obat-obatan, contoh misalnya obat nyeri atau obat-obatan yang membantu untuk membuat benjolan itu setidaknya berkurang volumenya atau peradangannya berkurang. Jadi kalau dia peradangannya berkurang atau benjolannya setidaknya mengecil sedikit, karena itu kan benjolan karena pembuluh darah, kalau dia mengecil sedikit, setidaknya gejalanya kan muncul akan berkurang, Berkurang sehingga aktivitasnya akan lebih nyaman. nyaman lagi. Nah, setelah memang dari pengobatan konservatif tadi tidak berhasil, nah mungkin ada tempatnya di sana untuk dilakukan operasi. Jadi tidak baru datang ambil ini harus operasi ya, tidak seperti itu ya. Oke. Jadi Nah, semuanya harus dilihat dulu dari derajatnya, dari keparahan gejalanya, baru kita bisa pastikan oh ini bisa tidak dioperasi dulu, oh ini harus dioperasi dulu. Ya. oh, berarti sahabat Ganesha sudah tahu nih bahwa saat kita mengetahui diri kita tuh ada tanda-tanda wasir atau sebagai penderita wasir, jadi nggak perlu khawatir, boleh deh kita konsultasikan dulu berarti dok ya. Ya, Konsultasi dulu, apakah ini perlu tindakan, kayak seberapa parah sih wasirnya dulu gitu ya, dilihat ya, dulu dok ya. Kalau ya, misalkan itu baru, kan dia ada step-stepnya ada 1 sampai 4 ya. dok ya. Jadi kalau paling paling parah istilahnya tanda kutip paling parah itu di level 4 Bro, atau level 1 malahan. Jadi operasi itu yang parah ya jelas level 4 ya. Cuman Hmm. operasi disarankan biasanya dari level 4. Karena Hmm, di oke. sana memang gejalanya sudah sangat mengganggu dan memang kadang muncul gejala tambahan misalnya karena sering berdarah, jadi kadang pasiennya lemas, kan ternyata HB-nya rendah atau darahnya rendah, Oh, jadi bisa baik. muncul seperti itu. Jadi gejala-gejala yang seperti itu yang muncul, nah itu yang harus kita tangani segera mungkin untuk dilakukan tindakan. Tapi kalau yang awal-awal, gejala awal ya kita masih bisa untuk mengubah pola hidup pasien atau pola diet pasien sehingga mengurangi gejalanya dan obat-obatan tentunya. Oh, berarti di istilahnya kan masih level 1, level 2 masih kita bisa obati dengan Ya, obat-obatan atau mungkin pola hidupnya yang kita rubah, ya, dietnya yang iya. dokter bilang tadi. Tapi kalau udah masuk ke istilahnya level 3, level 4 itu kemungkinan kita udah melakukan Kemungkinan tindakan. harus tindakan biasanya Ya, ya, jadi dari oke. gejalanya. Jadi kalau sahabat Ganesha sekali lagi jika merasa ada wasir nggak usah khawatir, bisa dicek, dikonsultasikan dulu, dicek dulu apakah wasirnya udah ada di step 1 atau 2. Kalau mas 1 sama 2 masih bisa kita obati dengan terapi obat ya dok ya. Ya, Tapi kalau 3 dan 4 itu mungkin kita bisa bicarakan lagi, konsultasikan lagi
itu perlu tindakan operasi seperti itu. Nah, masuk nih dok ke tindakan operasi dokter. Nah, di Rumah Sakit Ganesha kita kan istilah sudah ada bekerja sama juga dengan Vena Wasir dok ya. Jadi beberapa teknik-teknik operasi atau tindakan untuk wasir itu sudah dokter lakukan karena beberapa pasien dokter sudah melaksanakan operasinya itu dok ya. Ya. Jadi sekarang yang ingin saya tanyakan adalah dok, di di Rumah Sakit Ganesha metode apa aja sih yang ada ya, Oke. apa aja yang ada untuk melakukan tindakan wasir tersebut. Oke, kalau masuk ke operasi itu banyak metodenya ya. Yang paling sering dari dulu kita kerjakan yaitu konvensional, yaitu kita secara kasar disebutkan kita memotong jaringan wasir, kemudian kita menjahitnya. Jadi secara kasarnya seperti itu secara. Nah, terus yang kedua ada juga metode pila, namanya metode pila itu adalah ligasi, jadi diikat. Ya, walaupun termasuk kalau di sini kita jarang melakukan itu. Terus yang paling baru yang kita punya adalah satu radiofrekuensi, yaitu dengan menggunakan alat radiofrekuensi, yaitu ditujukan untuk memotong jaringan wasir juga, cuma dengan metode yang lebih aman sehingga pendarahan yang muncul lebih sedikit, jadi jaringan wasirnya juga yang dipotong misalnya lebih kurang pendarahannya dan nyerinya juga lebih minimal. Nah, yang paling terakhir ya laser, karena laser ini termasuk minimal invasif, jadi termasuk operasi yang hanya memiliki sayatan yang sangat kecil, tujuannya untuk mengecilkan jaringan wasir sehingga dan mempertahankan lubang anus sehingga karena tidak ada pemotongan sama sekali. Jadi dia akan diharapkan penjualan wasir itu akan mengecil seiring dengan waktu dengan gejala yang lebih ringan, karena sayatan kecil otomatis nyeri juga lebih ringan, pendarahan juga lebih sedikit, dan juga pasien juga mungkin kadang tidak perlu dirawat, malah bisa langsung pulang setelah operasi, beberapa jam setelah operasi bisa. Oh gitu, berarti kalau laser itu istilahnya itu tanpa jaritan berarti dok? Nah, jadi secara khasnya memang tanpa jaritan, karena memang cuman alat yang digunakan untuk mengecilkan jaringannya minimal dengan sayatan minimal saja, jadi benjolan dihilangkan dengan alat itu tadi. Oh, berarti lebih istilahnya dari kita juga rekomendasi itu dari jadi. Iya, memang kalau yang teknologi paling baru dan dengan cure rate lebih tinggi, maksudnya angka kesembuhannya lumayan tinggi ya, termasuk laser itu termasuk tinggi. Walaupun yang lain belum tentu jelek sekali ya, tidak. Iya. Semua kan ininya ada plus minusnya, semua ada keuntungan ada kerugian. Jadi kalau laser itu bisa istilahnya ODC atau ya one. Ya bisa, karena memang gejalanya kadang ringan sekali, jadi pasien mungkin merasa ya sudah saya boleh pulang gitu. Cuman memang tergantung dari apa yang ada. Jadi kalau gejalanya ada pada setelah operasi, mungkin pasien merasa tidak nyaman, ya kita bisa observasi dulu. Berarti istilahnya merasa tidak nyaman, observasi bisa stay dulu lah. Ya, stay dulu satu hari mungkin. Ya. Sehari langsung balik. Ya. Seperti itu dok ya. Nah dari beberapa metode itu dok, keuntungan dari metode-metode terbaru itu dengan metode konvensional yang dulu pernah bilang tadi, yang dicari dulu jaringan wasirnya itu kelebihannya apa sih dok dengan metode yang sekarang kayak laser sama lagi? Oh ya, yang jelas kayak tadi itu pokoknya laser sama yang keuntungannya dibanding yang sebelumnya adalah jelas dari segi nyerinya pasti lebih ringan karena dia minimal invasif. Jadi sayatan kecil, terus juga recovery time-nya mungkin lebih cepat jadinya karena pasien bisa langsung pulang setelah itu, atau mungkin kalaupun dirawat pun biasanya cuma butuh waktu 1 hari setelah itu ya pasien pulang. Jadi recovery time-nya lebih bagus sama nyerinya lebih ringan. Gitu karena memang kalau operasi di anus kan orang itu paling takut karena kan nyerinya lumayan hebat. Benar. Apalagi kalau udah operasi BAB lagi itu mungkin jadi orang itu takut jadinya. Makanya itu yang membuat orang itu berpikir untuk dilakukan jinah. Jadi kalau misalkan operasi wasir, nah ada bahaya nggak sih dok untuk itu? Maksudnya kan sampai kita nahan
nahan BAB, kemudian berdampak ke lain-lainnya. Biasa kan bilang gitu, ada yang di masyarakat awam bisa bilang dok ya. Kalau saya sendiri dok, kalau operasi di anus itu kan ada jaringan-jaringan juga di situ dok ya. Apakah itu berbahaya nggak sih dok untuk melakukan operasi itu? Ya jelas intinya semua operasi pasti ada Risiko. komplikasi dan risiko. Ya Hmm. cuman bagaimana caranya kan sekarang meminimalkan komplikasi sama risikonya tadi. Jadi yang paling minimal memang komplikasinya adalah laser. Kenapa? Karena sangat kecil sekali sayatannya dan luka yang ditimbulkan atau scar yang nantinya akan bermasalah itu kan kecil jadinya. Terus yang kedua, tidak adanya jaringan yang dipotong. Otomatis diameter anusnya akan lebih dipertahankan ketimbang memang metode konvensional. Tapi di sini juga metode konvensional oleh seorang ahli pastinya tidak akan juga menyebabkan komplikasi yang ini Iya. karena memang sudah dilakukan dengan sangat baik kan jadinya tetap akan baik juga cuman memang kita bisa meminimalkan risiko tadi jadi dengan teknologi baru ini gitu. Jadi laser ini juga Baik. sangat bisa digunakan untuk meminimalkan komplikasi-komplikasi yang ditakutkan oleh uh, orang-orang lain Iya. misalnya orang di luar sana jadi takut operasi karena memang nanti BAB saya nggak bisa nanti segala macam Benar, bisa benar. kadang-kadang Iya. seperti itu ya. Oke. Baik, sahabat Inesa, kayaknya bincang-bincang kita tuh semakin seru banget, obrolan kita tuh semakin spesifik banget tentang wasir nih. Nah, jadi di sini kita juga selain aku tadi nanya-nanya, di sini kami juga sudah mengumpulkan nih dok. Nah, jadi kita akan mengumpulkan beberapa pertanyaan dari follower. Sebelumnya itu kita sudah memberikan atau share dulu apa namanya poster untuk para followers Ganesha di Instagram yaitu @rsu_ganesa itu sudah kita apa namanya mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita sebelum sebelum kita podcast ini kita udah dapat pertanyaan nih. Di sini sudah ada saya rangkum 3 pertanyaan dok ya. Saya izin dijawab dulu pertanyaan satu persatu. Yang pertama ini dok dari Instagram atas apa namanya untuk username-nya itu akunnya adalah Nisa Putri 01. Katanya nih dokter muncul wasir setelah melahirkan anak kedua. Padahal pas anak pertama nggak kenapa-kenapa, itu wajar nggak sih dok? Nah, ya wajar nggak sih dok kalau biasanya ibu-ibu yang melahirkan biasanya kan apalagi normal ngeden gitu loh dok. Nah, jadi kan biasanya bakalan tumbuh ada apa namanya ada wasirnya, ada layernya. Itu anak pertama ternyata nggak ada wasir, tanda-tanda wasir nggak ada, tapi anak kedua munculnya ada tanda-tanda wasir itu bahaya nggak sih dok? Oh, jadi wajar apa enggaknya ya termasuk ya memang kalau hamil merupakan salah satu faktor risiko munculnya wasir jelas. Jadi apakah muncul pada saat anak pertama terus anak kedua muncul anak pertama enggak? Ya bisa saja terjadi karena memang mungkin pada anak pertama masih kondisinya di mana tidak terjadinya gangguan BAB satu, dia tidak sering mengedan, mungkin mengedannya pada saat melahirkan saja. Jadi resikonya lebih ringan jadinya. Nah, berbeda mungkin kondisinya dia saat hamil kedua. Kan kita tidak tahu kondisi saat hamil kedua. Iya, betul. Jadi tetap ada resiko kalau sudah hamil. Satu, pasiennya kan jadi susah BAB kadang-kadang. Kenapa? Karena uterus yang membesar atau rahim yang membesar pasti menekan ke belakang juga, ke usus juga, sehingga butuh waktu untuk mengedan saat BAB. Jadi susah jadinya BAB-nya. Nah, itu juga mengaruh. Terus juga mengedan saat melahirkan. Nah, itu jadinya faktornya juga tambah mengaruh. Sebenarnya yang paling awal muncul bukan karena dia mengedan saat melahirkan, karena memang hamil menyebabkan perubahan dari fisiologis badan. Jadi memang tekanan di perut kan pasti lebih tinggi karena memang ada bayi. Terus ada tekanan juga di usus lebih tinggi sehingga semua diet yang masuk juga pun mungkin akan menyebabkan kotoran tambah keras juga. Jadi ya tetap caranya ya kita dicegah dengan cara makanannya nanti yang diubah bertujuan untuk mengurangi setidaknya gejala yang muncul tadi sehingga resiko terjadinya wasirnya lebih kurang walaupun tetap kemungkinan masih ada karena memang kan ada tekanan di perutnya juga tinggi. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau ibu-ibu mau melahirkan itu untuk mengedan itu bukan satu faktor utama gitu ya, Ya, bukan faktor utama untuk menyebabkan wasir, bukan ngedennya dok ya, tapi memang mungkin karena
itu ada perubahan Jadi dari itu. maksudnya gini, ngedan pada saat melahirkan kan itu memang lama, cuman kan bukan karena itu saja, pasti dari Hmm. awal sudah ada perubahannya, entah memang BAB-nya susah, memang ngedannya lama saat BAB atau makanannya juga kurang serat, karena kan namanya ibu hamil kan pasti makanannya juga kadang ada yang bisa masuk, ada yang enggak awal-awal Oh iya, juga. betul betul. Nah, itu juga kadang menyebabkan terganggu di sana. Jadi akhirnya setelah kondisi semuanya dari awal berubah, otomatis pada saat mengedan juga bertambahlah faktor risikonya tadi saat melahirkan. Jadinya muncullah jadinya hasil itu tadi. Wah, ini ilmu apa namanya pengetahuan baru banget nih Dok, untuk ibu-ibu yang akan partus di luar sana nggak usah khawatir ya. Jadi faktor utama dari wasir saat ibu melahirkan bukan hanya ngeden aja, tapi sebelum-sebelumnya itu mungkin udah ada. Tapi Iya, kalau misalkan anak pertama nggak ada tanda wasir, anak kedua ada tanda wasir itu kan nggak apa-apa dong, ya, nggak tergantung apa-apa. Jadi memang kondisi tubuh ya. ya memang Benar. mungkin pada anak pertama yang tidak terlalu banyak faktor risiko yang Hmm, menyebabkan dia munculnya wasir kan, iya. munculnya benjolan kan pasti berlangsungnya lama. Nah, mungkin 1 hari 2 hari Langsung muncul. munculnya Iya, ya. benar juga sih, Dok. Oke, oke. Sepakat, dokter. Baik, dokter, kita langsung beranjak ke pertanyaan kedua dari sahabat Ganesha dari Instagram yaitu @aricahyani18. Dok, saya sebelumnya nggak merasa ada penyakit wasir, tapi kok rasa-rasanya setelah saya pulang liburan jadi merasakan ada gejala tidak enak di bagian anus saya. Saya merasa liburan kemarin banyak aktivitas seperti berkendaraan yang lama dan kulineran yang pedas-pedas. Apa benar bisa dari situ timbul sakitnya, dokter? Oke, Nah, nah ini itu dia seperti nih. yang tadi ya. Yang sempat kita Nah, infokan, kita artinya kalau bicara juga. ya duduk lama, berkendara lama, ya tetap bisa merupakan faktor risiko kan. Jadinya duduk lama menyebabkan tekanan di anus juga tinggi, Hmm. otomatis bisa menimbulkan gejala seperti tadi. Terus misalnya makanan pedas tadi juga bisa aja menyebabkan iritasi di anus sehingga anus itu gampang kontraksi kasarannya. Jadi dia gampang seperti pengen mengedat terus, otomatis Hmm. lama-lama ya bisa muncul. Cuman tetap kan tidak hanya itu, kita pastikan dulu harus diperiksakan. Kalau memang tidak merasa ada benjolan, diperiksakan dulu apakah memang benar ada gejala wasir pada awal-awalnya, apa memang bukan karena Hmm. itu gitu ya. Jadi tetap harus diperiksakan dulu. Kalau memang muncul gejala wasir tahap awal, mungkin masih bisa kita obati tanpa operasi ya. Misalnya kita bisa mengubah pola hidup dengan obat-obatan seperti itu. Ya, Baik, berarti dari kasusnya Ari Cahyani ini bisa kita bilang aktivitas yang dia ya liburan bisa. seperti duduk lama dan makan makanan yang pedas itu kan tadi udah kita bahas juga dok ya, Ya, itu kemungkinan bisa, bisa tetapi menyebabkan. konsultasikan dulu Ya, apakah itu hanya sebagai satu-satu penyebab atau ada penyebab lainnya kan ya, perlu betul dikonsultasikan seperti itu dokter ya. ya. Oke, nah ini selanjutnya, selanjutnya dok, terakhir nih dok, ada dari sahabat Ganesha di Instagram yaitu @chandri_sumiasih. Dok, boleh tahu nggak dok, metode operasi wasir yang ada di Rumah Sakit Ganesha itu apa saja dokter? Nah, tadi mungkin beberapa Ah, pertanyaan kita ditanyakan lagi, boleh mungkin dijelaskan sekali lagi dokter, metode-metode wasir yang ada di Ganesha itu apa aja nih dok? oke. Yang pertama ya tetap metode wasir yang kita sering lakukan di Ganesha. Yang satu yang konvensional, terus yang kedua radiofrekuensi ya, Mm-mm. laser hemoroidoplasti radiofrekuensi sama laser hemoroidoplasti. Jadi dengan laser satu dengan radiofrekuensi. Jadi tiga metode yang sering kita lakukan di Tiga rumah metode sakit itu. Indonesia ini. Berarti konvensional, Konvensional satu, kemudian radiofrekuensi radio frekuensi, sama dengan laser. sama laser. Jadi tadi mungkin bisa kalau misalnya sahabat Ganesha pengen tahu konvensional itu apa sih, radio frekuensi itu apa, dan laser itu apa, mungkin bisa di back lagi video sebelumnya kita kan sudah bahas juga ada ya. Jadi yang dokter Dwi juga infokan bahwa biasanya kalau mau minim rasa sakit, rasa nyeri, mungkin disarankan adalah metode lasernya itu, gitu dokter ya. Metode laser yang bisa habis operasi observasi hanya beberapa jam langsung boleh pulang seperti itu dok ya. Tinggal Ya, kita kontrol lagi setelah beberapa harinya seperti itu dok ya. Nah itu dia tadi udah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang telah
sahabat Ganesha tanyakan di Instagram Rumah Sakit Ganesha, yaitu RSU_Ganesha. Jadi senang banget sahabat Ganesha obrolan kita di podcast O2S, obrol-obrol santai bersama Rumah Sakit Umum Ganesha, dan kali ini pembahasannya tentang aktivitas-aktivitas yang menyebabkan wasir itu sendiri. Baik dok, kayaknya tadi udah banyak banget kita udah bincang-bincang dok ya. Kita udah dari pengenalan wasir itu apa, kemudian apa penyebab wasir apa, tanda-tanda wasir apa, dan cara menanggulanginya itu seperti apa. Terakhir nih dok, mungkin pengen tahu juga kenapa sih sahabat Ganesha jika mengidam wasir, kenapa harus berobat atau konsultasi ke Rumah Sakit Umum Ganesha untuk mengatasi wasir atau ambeien itu dok? Oke. Jadi seperti yang tadi kita sudah bahas, di Rumah Sakit Ganesha sendiri memang kita memiliki cukup banyak metode untuk menangani wasir sendiri, yaitu dari metode konvensional, radiofrekuensi hingga laser. Jadi semua metode itu walaupun termasuk metode yang baru yang bisa digunakan untuk mengatasi wasir itu sendiri, sehingga memang sahabat Ganesha yang ingin berkonsultasi lebih lanjut mungkin masih bisa ke Rumah Sakit Ganesha. Jadi kita bisa tahu kondisinya seperti apa, metode terapi yang digunakan akan seperti apa, dan tidak perlu takut harus segera operasi ya. Kita harus lihat dulu kan pasiennya seperti apa. Jadi belum tentu semuanya harus segera dioperasi. Pasti jangan sampai terlalu terlambat nanti ditangani, jadi malah sudah sangat merepotkan dan membuat nyeri atau mengganggu kehidupan yang jadi sehari-hari. Berarti aktivitas sehari-hari terganggu. Jadi kalau buat sahabat Ganesha jika ada merasa tanda-tanda wasir, bisa konsultasikan dulu ya, bisa konsultasikan dulu sehingga mengetahui apa yang harus kita ambil langkah selanjutnya. Ya, bisa pengobatan kah atau bahkan harus tindakan. Itu bisa dikonsultasikan dulu dengan dokter Dwi, salah satu dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Umum Ganesha. Sekali lagi untuk dokter Dwi di sini prakteknya di hari Senin sampai Jumat pada pukul 9 sampai jam 1 siang dokter ya. Jadi dokter Dwi selalu ada Senin sampai Jumat. Jika ingin berkonsultasi bisa langsung daftar ke Rumah Sakit Umum Ganesha. Oke sahabat Ganesha, sebelum kita akhiri obrol-obrol santai ini, mungkin terakhir dokter, harapan untuk penderita wasir yang tentu saja di luar sana yang masih merasa takut dan sebagainya, apa nih dokter? Ya, harapan ya, satu memang pasien harus memberanikan diri untuk memeriksakan dirinya sendiri. Jadi wasir itu merupakan penyakit yang memang metode pengobatannya banyak. Jadi jangan takut dulu untuk berobat. Kita bisa melakukan pemeriksaan dan memilih metode pengobatan mana yang sesuai untuk pasien. Jadi tidak hanya operasi, di semua metode selain memang tanpa operasi dan memang bisa kita coba, jadi pasien tidak perlu takut untuk berobat untuk mengecek kondisi wasirnya sendiri. Nah, itu tuh harapan dari seorang dokter spesialis bedah. Jadi buat sahabat Ganesha, please banget gak usah takut lagi. Intinya adalah setiap gejala atau penyakit yang wasir tentu saja itu pasti kita bisa atasi juga ya, bisa konsultasikan dulu apakah perlu tindakan atau hanya diobatkan saja, itu bisa dikonsultasikan dulu. Itu sahabat Ganesha poinnya. Baik dokter, sekali lagi terima kasih banget atas waktunya dokter ya, sudah bincang-bincang ngobrol-ngobrol santai di hari ini yang pastinya banyak banget ilmu yang kita dapatkan di podcast kali ini. Semoga buat sahabat Ganesha semua dapat manfaatnya juga dari podcast kita kali ini, dan buat penderita wasir juga udah tidak bingung lagi apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Nah, kan ada beberapa tadi sudah disampaikan oleh dokternya ya. Jadi untuk sahabat Ganesha, terima kasih banget sudah memantau channel YouTube kami. Yang pastinya jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, kemudian di like, kemudian komen dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian mendapatkan informasi tentang kesehatan atau obrol-obrolan santai dari Rumah Sakit Umum Ganesha. Baik sahabat Ganesha, terima kasih sudah menyaksikan
video kita kali ini. Dan terima kasih banget sudah subscribe. Jangan lupa di subscribe, kemudian di komen dan di share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian mendapatkan informasi-informasi penting terkait dengan wasir kali ini ya dokter ya. Kalau gitu saya Yoga Permana dan dokter spesialis kami, dokter spesialis bedah, dokter Dwi, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan.